Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Muslim Tawakal SH MPD. Beliau adalah dosen pada Universitas Bung Hatta Padang. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Muslim Tawakal SH MPD. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basyirum bil ibad allazina yaqulun Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Surat Ali Imran ayat 15, 16 dan 17. Dan Allah Maha melihat semua perbuatan hamba-hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu, maka justru itu ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Siapa yang akan mendapatkan hal tersebut? As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang benar dalam berbicara dimanapun dan kapanpun. Wal-qanitin, orang yang patuh taat kepada Allah dan Rasul. Wal-munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya selagi masih hidup. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun kepada Allah
pada waktu sahur sebelum terbit fajar. Surat Al-Imran ayat 15 sampai 17. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah jemaah zuhur di Masjid Raya Ahmad Khatim Al-Minangkabawi ini. Kita berjudul kuliah zuhur kita pada kali ini, kriteria orang yang akan diampuni dosanya oleh Allah dan terjauh dari azab neraka. Semua kita pasti ingin mendapatkan hal tersebut, karena dosa kita sejak umur 13 tahun sampai sekarang ndak tanggung banyaknya, Pak. Mungkin kalau di karuang laba karuang dosa, baik itu kelalaian kita, kesengajaan kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat mungkarat dan biadab, sungguh sudah banyak. Dan semua kita ingin untuk terjauh dari azab neraka. Tapi hal itu tidak semuanya akan terkabul, akan didapatkan, kecuali kalau punya kriterianya. Orangnya waktu hidup imannya kokoh, kuat, istiqamah, dimanapun dan kapanpun dengan siapapun berhadapan. Walaupun banyak godaan, tantangan, tetapi dia tidak akan berubah sampai akhir hayat. Amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian istiqamah. Kaum muslimin, kalau itu sudah kita miliki, iman kita kokoh dan kuat, istiqamah, lalu ada kriteria berikutnya yang perlu kita miliki. Satu, as-sabirin, orangnya sabar menghadapi problema tantangan hidup. Karena di dunia ini bermacam tantangan kita hadapi, Pak. Maka kita mengucapkannya sabar itu gampang, tapi yang berat ketika berhadapan dengan kita. Maka dalam filsafat Islam, sabar itu terbagi 5. Satu, as-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah. Tidak usah buru-buru, ujlah, panggageh beribadah, terutama sholat yang 5 waktu sehari semalam sebagai kewajiban kita sebagai orang mukmin. Jangan cepat-cepat, apapun bentuknya, apakah sholat wajib ataupun sholat sunat, lakukanlah dengan khusyuk. Kalau dengan khusyuk kita kerjakan, Allah berjanji akan memberikan kemenangan terhadap orang mukmin. Terungkap dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya, fokus, tidak melayang-layang pikirannya dalam salat, bacaannya itu sempurna, makhrajnya tepat, gerak-gerik salat itu lengkap dikerjakannya. Tapi yang banyak kita melakukan selama ini, salat ada, tapi lebih kilat dari kilat khusus. Ujlahnya panggageh dak tanggung-tanggung dapat. Ndak sempurna gerak-gerik salat, mulai dari bertegak berdiri betul sampai salam. Begitu pula bacaannya, baca Al-Fatihah sangok saya, ndak ada titik komanya. Itu ndak akan menang kita jika seperti itu. Maka saya menghimbau pada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat cobalah fokus.
Sempurnakanlah sholat itu dengan baik. Mulai dari tegak berdiri betul kita sempurnakan, sampai salam gerak-geriknya lengkapi dengan baik. Begitu pula bacaan sholat itu. Baca Al-Fatihah 7 ayat Al-Fatihah itu bacalah dengan baik dan sempurna. Jangan bakat tilisi ayat semuncung kita baik mengecek pak. Itu tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Amal kita akan tersia-sia belaka. Lebih-lebih kita lah gaek-gaek pak. Kita ingin nilai ibadah kita excellent, sempurna dan bagus. Yang kedua, wasabru anil maksiat. Sabar diri kita dari menghadapi maksiat. Godaan berbuat maksiat pasti banyak. Lebih kita laki-laki ini mencari wanita cantik itu bahen nol lagi. Kadang-kadang hilang keimanan kita. Condong mato kana ranca, condong salero kana lama jo kanan perai. Kadang-kala dek mencari anak ranca tabalala sehingga kita lupa diri. Terjatuh kepada perbuatan maksiat, mungkarat, biadab, kita pasti akan sesat dan mendapat laknat. Maka untuk itu kita dituntut kesabaran pak. Cepat istighfar, ingat Allah, jangan diperturutkan kehendak nafsu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, wasabru indal musibah. Sabar ketika kita mendapat musibah. Hidup ko pasti banyak musibah pak. Ndak ada nanidak kita. Kalau ada musibah, jangan berputus asa. La tai'asu mir ruhillah wala yai'asu mir ruhillah illal qaumal kafirin. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafirun. Orang kafir yang berputus asa, kita tidak. Makin sadar kita makin insaf jika kita dapat musibah. Jangan cari tali gantung diri, cari baygon untuk bunuh diri. Jangan lakukan pak. Ya musibah pasti ada hikmah di balik musibah. Apapun bentuknya. Maka untuk itu kita kalau dapat musibah, mari kita cari solusi terbaik dan kita lakukan introspeksi diri. Insya Allah kita akan terima dengan rasa sabar. Yang keempat, wasabru anil dunia. Sabar diri, jangan memperturutkan kehendak dunia. Dunia kewale dikaja tele la rahta fi dunia. Ndak ada kepuasan hidup di dunia kom. Dikaja juga pak, awak lah mulai baun tanah lah dakek-dakek kematian, tapi nampangana ke dunia aja lain. Ndak takana untuk persiapan akhirat, memperbanyak PMA, penanaman modal akhirat, pasti menyesal dan menangis pak. Akan mendapat laknat kutu Allah, bahkan akan mendapat siksaan azab neraka. Yang kelima, wasabru fil jihad. Sabar dalam berjihad. Pergi ke masjid ini jihad ini. Ditinggalkan kesenangan dunia, kerja yang sedang menumpuk, tinggalkan. Tapi kita penuhi panggilan Allah, panggilan muazzin untuk sholat ini jihad. Lebih-lebih subuh pak. Banyak umat kalau subuh kok lalu saya pengananya. Padahal dari Sanjo lalu sudah Isya lalu. Begitu berkumandang suara azan subuh, ada kalimat yang ditambah, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi umat Islam tidak tergerak hatinya untuk pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau ada apa nama dia itu rubah le pak. Mari kita lakukan perubahan. Warrujuza fahjur, segala perbuatan yang menimbulkan dosa
tinggalkanlah, ijralah engkau dari sana. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua kriterianya adalah was-shadiqin, orangnya benar dalam berbicara dimanapun dengan siapapun. Jangan ada dusta, berbohong. Kalau berbohong kita Pak bukan orang mukmin, tapi menjadi orang munafik. Lain di mulut, lain di hati, papek di luar, rencong di dalam, bantuk baris puluh di tanah badarai. Tidak bisa dipegang orang munafik itu. Dengan anak pun tidak boleh berduto, apalagi bini Pak. Sekali lancung kaujian, semua ini orang takkan percaya. Ketahuan apa berbohong jo anak, sampai kapanpun apa lagi nasihat anak dah akan mengikuti apa. Kenapa? Berbohong, berdusta. Makanya kita dituntut was-shadiqin, menjadi orang yang benar dalam berbicara dimanapun kapanpun. Asdiqu iza hadastum, berlaku benarlah kamu bila berbicara. Yang ketiga kriterianya adalah wal qanitin, orang yang patuh taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul kerjakan. Apa yang dilarang Allah, dilarang Rasul tinggalkan. Termasuk larangan yaitu ada yang kita lakukan hukumnya, ada yang wajib, haram, sunat, makruh, jais. Yang makruh pun kita tinggalkan Pak. Kok ada makruh tinggal Pak. Berulang-ulang berbuat makruh jatuh kepada yang haram lagi. Merokok contohnya makruh hukumnya. Bahkan ketika ulama se-Indonesia di Padang Panjang sudah menyatakan bahwa merokok itu hukumnya haram. Tapi bagi orang perokok ada alasannya Pak. Tidak mau dia berhenti. Jangankan haram, makruh saja kita disuruh tinggalkan. Maka untuk itu kita harus patuh dan taat. Ayat terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu kepada yang akan mencelakakan dirimu. Merokok itu mencelakakan diri Pak. Bisa serangan jantung, bisa kita kanker, bahkan bisa kita batuk-batuk setiap saat. Bagi bapak nampak rokok selama kau sudahlah. Mulai hari ini kadang-kala lah membana-bana bini juana. Mohon-mohon apa ndak jo peduli. Mari kita coba mengamalkan surat Al-Mudassir ayat 5, warrujza fahjur. Segala perbuatan yang menimbulkan dosa, yang mencelakakanmu, tinggalkanlah, ijralah engkau dari sana. Kaum muslimin, yang keempat, wal munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya selagi hidup. Mau berinfak, berwakaf, bersedekah, berzakat, berkorban, waktu hidup lakukan Pak. Kalau anak nak berkorban, anak nak berinfak, niat untuk si ayah dalam mati, tentu siapa yang berbuat itu yang mendapat. Jangan orang sudah mati ada juga ikut berkorban, orang yang sudah mati ikut juga berinfak, tidak mungkin lagi. Amalkan surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Maksudnya apa? Selagi hidup silakan berinfak, berwakaf, bersedekah. Jangan setelah mati ada juga, karena harta yang milik kita waktu hidup kita yang punya. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun kepada Allah pada waktu sahur sebelum terbit fajar. Maksudnya apa? Malam bertahajudlah Pak. Biasakan dekatkan diri kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di pertengahan malam silakan bertahajud kepada Allah. Lakukan salat sunat tahajud dan witir, lalu kita ucapkan minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan 5 kriteria ini dosa-dosa kita yang berlalu akan diampuni oleh Allah,
dan akan terjauh dari azab siksaan api neraka nanti di akhirat. Semoga Allah meridai kita semuanya. Terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La